Kita akan langsung saja membahas ketegangan di Timur Tengah ini pemirsa bersama dengan para narasumber yang telah terhubung secara virtual. Di antara ada Mustafa Abdurrahman selaku pengamat Timur Tengah dan nanti akan juga bergabung Muhammad Hussein selaku aktivis pro Palestina. Halo, selamat malam Pak Mustafa, apa kabar? Selamat malam Mbak Suza. Baik, Pak Mustafa, kalau kita lihat ya dinamika yang kembali terjadi di Timur Tengah, serangan bersamaan di Gaza, Lebanon dan Suriah ini, apakah ini Anda lihat ini dilakukan secara terkoordinasi atau kebetulan saja di tiga front ini memanas bersamaan? Ya, serangan beruntun Israel ke Gaza, Lebanon Selatan persisnya ya, Suriah persisnya di Provinsi Idlib, di pangkalan militer Abu Duhur di Idlib ya, itu tentu adalah dilakukan secara terkoordinasi ya, secara sistematis. Dan kenapa ini terjadi ya? Ini tidak lepas dari jadwal pemilu parlemen Israel yang akan digelar pada tanggal 27 Oktober mendatang atau sekitar 2 bulan lagi. Dan ini apalagi ya, menurut jajak pendapat terakhir hari Jumat lalu yang dilansir oleh stasiun televisi Israel saluran 12 menunjukkan partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini menempati urutan kedua dengan estimasi mendapat 21 kursi Knesset atau parlemen dari 120 kursi parlemen yang akan diperebutkan nanti dalam pemilu parlemen mendatang. Adapun partai yang mendapati urutan pertama secara mengejutkan adalah Partai Yasar yang dipimpin oleh mantan kepala staf Angkatan Bersenjata Israel Gadi Eisenkot yang baru dibentuk bulan September tahun lalu dengan estimasi mendapat 24 kursi Knesset. Jadi ini yang pertama, ini yang membuat Netanyahu tidak nyaman atas situasi domestik politik di Israel yang menunjukkan bahwa Partai Likud tidak memimpin dalam pemilu parlemen mendatang. Kalau ini terus berlanjut, maka jabatan Perdana Menteri Netanyahu yang dijabat sedemikian lama ini terancam. Jadi terancam akan diganti nanti pasca pemilu parlemen. Maka ya pilihan satu-satunya atau yang terbaik bagi di mata Netanyahu melakukan eskalasi ke negara-negara tetangganya seperti ke Gaza, ke Lebanon dan ke Suriah dalam rangka atau dalam upaya mendapat simpati dari kubu kanan Israel yang sampai sekarang merupakan kubu terkuat di Israel. Dan kalau nanti berhasil bisa mendapatkan simpati dari kubu kanan dan kelompok garis keras, maka diharapkan popularitas Netanyahu dan Partai Likud bisa terdongkrak dan bisa menempati urutan pertama lagi, bukan urutan kedua. Maka harus dibaca dari konteks ini. Jadi maka yang akan datang dalam 1 bulan 2 bulan mendatang diprediksi eskalasi akan meningkat. Serangan Israel ke Gaza, ke Lebanon Selatan, ke Suriah dan kemungkinan ke negara lain ini akan meningkat. Itu dalam rangka untuk mendongkrak popularitas Netanyahu dan Partai Likud. Jadi ujung-ujungnya masalah elektoral. Ya, betul. Ada kepentingan politik yang dibawa ya dan ujung-ujungnya lagi masalah elektoral untuk Netanyahu. Nah, Anda mengatakan dalam 1-2 bulan ke depan sepertinya akan eskalasinya semakin meningkat ya terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Israel ini. Boleh disebutkan Pak secara spesifik menurut analisa Anda negara mana yang mungkin akan menjadi target, apalagi kalau misalnya kita kaitkan ya, ada Turki dan juga ada Iran yang sampai dengan saat ini tentu masih terus menjadi salah satu dinamika tersendiri di Timur Tengah, apalagi ada Amerika Serikat yang selama ini selalu bersekutu dengan Israel. Ya, tentu yang akan menjadi target Israel dalam 1-2 bulan mendatang adalah negara-negara atau kelompok kekuatan yang dianggap tidak mampu menangkal atau melakukan serangan balik secara signifikan terhadap Israel. Yaitu seperti Hamas misalnya di Gaza. Itu akan menjadi sasaran karena kekuatan Hamas kan
jatuh melorot sekarang setelah perang lebih dari 20 tahun kan, maka dipastikan Hamas tidak bisa membalas. Kemudian juga Lebanon Selatan, kelompok Hizbullah seperti yang dikatakan menyasar infrastruktur Hizbullah. Walaupun Hizbullah bisa membalas, tapi balasan Israel tidak signifikan, tidak kuat. Apalagi Suriah sekarang dengan sibuk membenahi ekonominya, keamanan dalam negeri. Jadi praktis Suriah tidak akan membalas serangan Israel. Maka risiko politik bagi Netanyahu dan Israel kalau menyerang ke negara yang dianggap lemah, ini hampir kecil banget gitu loh. Risiko politiknya, dan tidak akan mengganggu harapan Netanyahu bisa mendongkrak popularitasnya pada pemilu mendatang. Beda kalau Netanyahu menyerang Iran. Iran akan mempunyai balasan yang kuat. Bisa aja jadi bumerang, bisa jadi langkah bunuh diri. Bisa akan lebih anjlok Netanyahu kalau menyerang Iran kan. Dia akan berani, Netanyahu akan menyerang Iran. Jadi yang akan jadi sasaran, yang jadi yang membuat Netanyahu mendorong untuk berani melakukannya itu kelompok yang ini, kelompok kecil atau menengah yang tidak bisa membalas lah, seperti Hamas, Hizbullah, kemudian Hizbullah, atau mungkin Irak ya, atau negara lain, mungkin Yaman mungkin ya, yang akan datang, yang akan jadi sasarannya. Baik, jadi negara-negara yang dalam tanda kutip ya dinilai lemah oleh Israel ya. Oke. Kalau begitu Pak, dengan kondisi yang sepertinya akan getting worse dalam beberapa waktu ke depan. Untuk saat ini, apakah Anda melihat ada peluang, ada pihak lain, pihak ketiga mungkin yang bisa memberikan semacam solusi ataupun semacam membuat Israel sedikit melakukan ngerem, walaupun memang sepertinya agak mustahil ya, karena ada ambisi besar untuk kembali menang dalam elektoral berikutnya. Ya, ini akan sulit ya. Mungkin mengerem sesaat sementara itu bisa. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Amerika atau Presiden Trump yang bisa menekan Israel. Tapi meskipun demikian, terakhir ini kan Trump juga sebetulnya sudah menghimbau Netanyahu supaya menghentikan serangan di jalur Gaza ya. Tapi Netanyahu tetap aja menyerang ke Gaza walaupun sudah dihimbau oleh Trump ya. Hampir tiap hari kan ya, korban tewas dan luka-luka berjatuhan di jalur Gaza. Dan seperti kita ketahui, sejak tercapai gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada bulan Oktober tahun lalu, Israel sampai sekarang tidak pernah menghentikan serangan. Dan sudah 1.286 warga Gaza yang tewas sejak tercapainya gencatan senjata itu. Jadi jumlah yang cukup signifikan. Artinya Israel tidak pernah menghentikan serangan keberagaman di Gaza. Meskipun sudah diimbau oleh Trump. Apalagi lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Uni Eropa tidak akan didengar, diabaikan oleh Netanyahu. Baik. Jadi kita hanya bisa melihat ya, kurang lebih semoga ada suatu keajaiban mungkin bisa terjadi dalam situasi di Timur Tengah ini meskipun sepertinya sangat sulit. Terima kasih tapi untuk analisa yang dibagikan Pak Mustafa bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, selamat malam.